Film diawali dengan memperlihatkan ketua dari klan ninja Shireryu, Hanzo Hasashi, bersama dengan anaknya bernama Jubei dan istrinya yang bernama Harumi. Mereka sedang berkebun di sekitar rumah mereka. Di saat itu, adik Jubei yang masih bayi tiba-tiba saja menangis dan dia pun pergi melihat adiknya. Sementara Hanzo pergi mengambil air untuk berkebun istrinya. Istri Hanzo yang mendengar anaknya masih saja menangis, akhirnya pun memutuskan untuk melihatnya juga. Sesampainya di dalam rumah, entah mengapa ia merasa bahwa hawanya begitu dingin. Harumi yang baru saja menggendong bayinya, tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan anggota klan Shireryu yang terbunuh tepat di depan pintu rumah mereka. Harumi pun bergegas menyembunyikan bayinya di tempat yang aman. Harumi hendak kabur bersama Jubei. Namun mereka dihalangi oleh seorang asasin bernama Bihan yang memiliki kekuatan es. Bihan bertanya di mana Hanzo berada, tapi Harumi tidak menjawabnya. Bihan pun akhirnya membunuh mereka. Hanzo yang mendengar teriakan Harumi langsung berlari secepatnya. Setibanya di depan rumah, ia melihat anggota klannya telah dibantai. Dan ia merasa begitu terpukul ketika melihat jasad istri dan anaknya yang mati membeku dengan tragis. Menyadari adanya pergerakan musuh dari belakang, Hanzo langsung bergerak dan membunuh semua anak buah musuhnya itu. Ia kemudian berteriak menyebut nama Bihan dan bergegas mencarinya. Ternyata Bihan sudah menunggu Hanzo. Bihan mengatakan jika ia datang untuk memusnahkan klan Shireryu dan semua keturunannya. Hanzo yang terbakar amarah langsung menyerang Bihan. Mereka pun akhirnya bertarung. Awalnya pertarungan tampak seimbang. Mereka berhasil melukai satu sama lain. Namun, akhirnya Bihan berhasil melempar Hanzo dan mengambil kunainya, lalu menusuk pundak Hanzo. Hanzo pun akhirnya tak berdaya. Bihan kemudian pergi meninggalkannya. Di sore hari, Hanzo yang ternyata masih hidup pun terbangun. Ia mendengar tangisan bayinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha menghampiri asal suara itu dengan merangkak. Namun, Hanzo yang sudah tidak sanggup lagi akhirnya tewas. Tiba-tiba, kobaran api menyelimuti tubuh Hanzo dan tubuhnya pun hilang entah kemana. Beberapa saat kemudian, bersamaan dengan turunnya hujan, sang dewa petir Raiden datang. Ia mengambil kunai milik Hanzo serta membawa bayinya yang sebelumnya telah disembunyikan istri Hanzo. Dijelaskan, Outrealm atau bumi tengah berada di ambang kehancuran. Jika kalah satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun, sebuah ramalan kuno mengatakan bahwa para pejuang baru bumi akan bersatu dengan bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Berabad-abad kemudian, seorang pria bernama Cole Young sedang bersiap-siap untuk sebuah pertarungan bebas. Ia dibantu oleh istrinya Allison dan anaknya Emily. Pertarungan pun dimulai. Cole mengajar musuhnya bertubi-tubi, bahkan ia sempat berhasil mengunci lawannya. Namun seketika keadaan berbalik. Cole dihajar habis-habisan, dan ia akhirnya menyerah setelah tidak kuat menahan kuncian lawannya. Sementara itu, di Outworld, Bihan yang telah mengganti namanya menjadi Sub-Zero datang menemui pimpinannya, Samsung. Samsung menyampaikan keresahannya akan ramalan tentang garis keturunan Hanzo Hasashi yang dapat membantu bumi memenangkan turnamen Mortal Kombat. Sub-Zero menyangkal keresahan Samsung dengan mengatakan ramalan itu tidak akan terjadi karena ia telah membunuh Hanzo dan keturunannya berabad-abad lalu. Samsung lalu memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh para pejuang bumi sebelum turnamen dimulai agar kemenangan pasti menjadi milik mereka. Kembali pada Cole yang sedang berkaca, namun tiba-tiba terlihat sosok aneh yang merupakan jiwa Hanzo. Cole lalu menemui anaknya. Anaknya tersebut memberikan gelang buatannya pada Cole. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Jax yang telah memperhatikan Cole sejak saat ia bertarung sebelumnya. Jax bertanya pada Cole, dari mana ia mendapatkan logo naga yang ada pada dirinya. Emily seketika menjawab bahwa logo naga pada ayahnya tersebut merupakan tanda lahir. Cole lalu menunjukkan tanda naga tersebut pada Jax, kemudian ia pun pergi bersama anaknya. Cole dan keluarganya kini sedang berada di tempat makan. Emily yang tengah duduk di luar kafe terkesima dengan turunnya salju secara tiba-tiba. Cole dan istrinya yang juga melihat hal tersebut pun merasa aneh, karena saat itu masih musim panas. Seketika, sekitar kafe itu mulai membeku.
Lalu tampak Sub-Zero yang menggunakan kekuatan esnya hingga membuat Colt dan keluarganya panik. Untungnya, Jax datang dan membawa mereka kabur. Di dalam mobil, Jax memperlihatkan tanda naga yang sama dengan milik Colt. Ia menjelaskan jika itu bukanlah tanda lahir, dan makhluk yang menyerangnya tadi mengincar semua orang yang memiliki tanda naga tersebut. Tak diduga, Sub-Zero tiba-tiba saja sudah menghadang di depan mereka. Jax lalu menyuruh Colt mengambil alih mobil dan membawa keluarganya ke tempat yang lebih aman. Jax lalu memberikan alamat seseorang bernama Sonya Blade. Colt pun pergi bersama keluarganya, sementara Jax mencoba melawan Sub-Zero sendirian. Sub-Zero memancing Jax masuk ke dalam gedung yang dipenuhi dengan es. Tiba-tiba dari belakang, Sub-Zero menyerang Jax. Jax mencoba menembaknya, namun Sub-Zero berhasil membekukan senjata Jax lalu menghajarnya habis-habisan. Hingga akhirnya Sub-Zero membekukan kedua tangan Jax dan menghancurkannya. Jax pun kalah. Di lain sisi, Colt berhasil membawa keluarganya ke tempat yang aman. Ia kemudian berkata pada istrinya jika ia akan pergi menemui Sonya Blade untuk menemukan jawaban atas semua yang telah terjadi. Sementara itu, di Outworld, seorang petarung wanita bernama Milena melaporkan pada Shang-Tsung jika Sub-Zero telah berhasil membunuh salah satu pejuang bumi, namun satu yang lainnya berhasil lolos. Shang-Tsung lalu memerintahkan Milena untuk mengirimkan monster reptil Scizor ke bumi untuk membunuh pejuang bumi lainnya. Di bumi, Colt telah sampai di alamat Sonya Blade. Ia lalu menyelinap masuk, namun tiba-tiba seorang wanita menyerangnya. Ternyata wanita itulah Sonya Blade. Sonya lalu mengajak Colt masuk ke ruang rahasia. Ia kemudian bercerita saat ia dan Jax menjalankan misi 7 tahun yang lalu untuk menangkap seorang buronan yang tak disangka ternyata memiliki kemampuan super dan tanda naga seperti milik Colt. Jax berhasil mengalahkan buronan itu dan tanda naga secara ajaib tiba-tiba berpindah pada tubuh Jax. Sonya pun melakukan riset bertahun-tahun tentang hal tersebut, hingga ia mengetahui bahwa tanda naga itu menandakan bahwa seseorang telah terpilih untuk bertarung demi bumi dalam turnamen akbar antar dimensi yang disebut sebagai Mortal Kombat. Colt kembali mendapat bayangan jiwa Hanzo saat melihat lukisan Hanzo di antara dokumen riset Sonya. Colt juga terkejut saat mendengar suara orang lain di ruang rahasia tersebut. Pria ini bernama Keno. Ia merupakan pembunuh bayaran yang telah membunuh salah seorang pejuang bumi, sehingga ia kini memiliki tanda naga. Sonya pun terpaksa menangkap Keno, sementara Sonya menjelaskan jika ia tidak memiliki tanda naga. Tiba-tiba saja lampu padam, dan sesuatu yang tak terlihat telah masuk ke ruang rahasia. Makhluk itu menyerang Colt dan melukai wajah Keno. Sonya berhasil melempar pisau ke makhluk tersebut hingga membuatnya kembali bersembunyi. Makhluk itu mampu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Keno pun berhasil melepaskan diri dengan memanfaatkan lendir asam tersebut. Ia kemudian ikut melawan dan berhasil menancapkan suar ke tubuh makhluk itu. Lalu terlihatlah sesosok monster keadalan raksasa. Mereka kembali berjibaku hingga akhirnya Sonya berhasil menancapkan pisau di tubuh monster itu. Lalu Keno merobek dan mengambil jantung monster tersebut. Mereka pun berhasil menang. Sonya lalu memeriksa hasil risetnya yang telah terbakar. Ia tampak kebingungan. Di saat itu, Keno ternyata tahu jika Sonya berniat untuk pergi ke kuil Raiden. Keno juga tahu lokasinya karena ia biasanya mengirim senjata di sekitar kuil itu. Namun Keno tak mau membantu Sonya karena ia kesal terhadap Sonya yang telah menculiknya, mengikat, dan membuat wajahnya dirobek oleh monster kadal tadi. Keno pun hendak pergi. Tapi Sonya berhasil membujuk Keno untuk membantunya dengan bayaran $3 juta. Namun ini hanya akal-akalan Sonya karena ia sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu. Mereka akhirnya pergi menuju kuil Raiden menggunakan pesawat. Sesampainya di suatu gurun, mereka turun menggunakan parasut dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Berjam-jam mereka berjalan, namun kuil Raiden tak kunjung terlihat. Sonya yang kesal akhirnya mengambil paksa GPS yang dipegang oleh Keno. Keno lalu berkata jika Sonya iri dengannya karena Sonya tak memiliki tanda naga.
Keno pun menantang Sonia untuk mengambil alih tanda itu dengan membunuhnya. Sonia lalu melawan Keno dan berhasil menjatuhkannya dengan satu gerakan. Namun Sonia tak membunuh Keno. Setelah beberapa saat berjalan, mereka melihat sosok seorang pria datang menghampiri mereka. Keno yang mencoba mengancam dikejutkan dengan serangan bola api yang keluar dari tangan pria tersebut. Pria itu lalu berkata jika ia bukanlah musuh mereka. Dia bernama Liu Kang. Ia merupakan salah satu pejuang bumi. Liu Kang lalu mengantar mereka ke kuil Raiden. Setibanya di kuil, tampak berbagai lukisan yang menggambarkan tentang sejarah turnamen Mortal Kombat. Cole yang melihat salah satu lukisan tiba-tiba teringat dengan bayangan yang selalu mengganggunya. Liu Kang lalu menjelaskan jika mereka harus berlatih di tempat itu untuk mendapatkan kekuatan dari tanda naga mereka. Sona yang masuk ke dalam suatu ruangan tanpa sengaja melihat Jax yang sedang tidak sadarkan diri dengan kedua tangannya yang telah terputus. Liu Kang berkata jika ia sudah menemukan Jax dengan kondisi seperti itu, dan beruntungnya Jax masih dapat diselamatkan. Liu Kang lalu mengantar Cole dan pejuang bumi lainnya ke ruang Raiden. Namun Raiden yang melihat para pejuang bumi menyampaikan kekecewaannya karena mereka tidak dalam keadaan siap untuk bertarung. Bahkan salah seorang di antaranya tak memiliki tanda naga. Cole lalu meminta Raiden untuk membantu melatih mereka, dan ia pun akhirnya memberi kesempatan untuk berlatih di sana. Di sore harinya, Liu Kang yang sedang bermeditasi terganggu dengan kehadiran Sub-Zero yang berhasil merusak pintu rahasia kuil. Liu Kang yang berhadapan dengan Sub-Zero begitu kewalahan. Lalu tiba-tiba datang sebuah topi besi menghantam Sub-Zero. Ia adalah Kung Lao, sepupu Liu Kang yang juga merupakan pejuang bumi. Kemudian, Shang Tsung dan Mileena juga masuk ke dalam kuil. Shang Tsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh para pejuang bumi. Namun seketika, Raiden muncul dan menghentikan tindakan Shang Tsung serta anak buahnya dengan memasang pelindung petir. Karena tak bisa menembus pelindung itu, Shang Tsung dan anak buahnya pun akhirnya pergi. Selepas kejadian itu, para pejuang bumi langsung berlatih bersama Liu Kang dan Kung Lao. Liu Kang menjelaskan jika kemampuan super datang dari Arcana yang berasal dari tanda naga yang mereka miliki. Tanpa kekuatan tersebut, mengalahkan Outworld adalah hal yang mustahil. Sonya yang tidak memiliki tanda naga tidak boleh ikut berlatih. Akhirnya, ia pun memilih untuk duduk di ruangan Jax. Lalu tiba-tiba, Jax pun tersadar, ia kini memiliki tangan robot. Sementara itu, di arena, Cole dan Keno sedang berlatih untuk menemukan Arcana mereka. Namun latihan tersebut belum cukup untuk membuat Arcana milik mereka bangkit. Begitu juga dengan keesokan harinya, latihan Cole masih tak membuahkan hasil. Di tempat lain, Sonya sedang menemani Jax berlatih memakai tangan robotnya. Namun pergerakan tangan robot Jax begitu lemah dan kaku, hingga Jax sempat putus asa. Sonya lalu memotivasi Jax untuk tidak menyerah. Saat makan malam, Kung Lao yang muak dengan perilaku Keno mengejeknya sebagai petarung yang payah dan bodoh. Keno seperti anjing yang gagal dalam kelas pelatihan, menurut Kung Lao. Keno pun marah hingga menantang Kung Lao untuk berkelahi. Kung Lao masih saja menghina Keno hingga amarah Keno semakin menjadi-jadi. Lalu tiba-tiba sinar laser keluar dari mata Keno. Ia pun berhasil membangkitkan arkananya. Keesokan harinya, Cole mencoba membangkitkan arkananya dengan rasa sakit sebagai pemicu. Ia dihajar habis-habisan oleh Keno, tapi arkananya tak kunjung bangkit juga. Saat Cole tengah istirahat, Raiden mendatanginya. Raiden berkata jika Cole telah gagal membangkitkan arkananya, sehingga ia hanya akan menjadi beban bagi yang lainnya. Cole lalu bertanya, kenapa hanya dia yang memiliki tanda naga sejak lahir? Raiden pun menjelaskan bahwa tanda milik Cole berasal dari garis keturunannya yang merupakan keturunan ninja terbaik Hanzo Hasashi. Dulu, saat setelah Hanzo dibunuh Sub-Zero, Hanzo turun ke neraka terdalam Netherrealm dengan ambisi balas dendam tanpa henti. Untungnya, di saat itu Raiden berhasil menyelamatkan satu-satunya keturunan Hanzo yang tersisa, sehingga garis keturunannya tetap ada. Tanda naga Hanzo pun terus diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Raiden berharap kekuatan garis keturunan Hanzo ada pada diri Cole,
Namun setelah melihat kemampuan Cole, Raiden menyuruh Cole untuk kembali saja. Cole pun pulang melalui portal petir Raiden. Sementara itu di Outworld, Shang Tsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko. Shang Tsung ingin segera menguasai bumi, namun karena Raiden memasang pelindung untuk melindungi para pejuang bumi, maka mereka tak bisa segera membunuh para pejuang bumi tersebut. Kabal lalu memiliki ide untuk memanfaatkan Keno karena sebenarnya Keno merupakan bajingan rendahan dan brengsek. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul bayangan monster bertangan 4 ikut bergabung bersama kelompok Shang Tsung. Setelah itu, Kabal langsung menemui Keno dan menghasutnya untuk bergabung di pihak Shang Tsung hingga Keno akan mendapatkan uang sebanyak apapun yang ia mau. Di lain sisi, Cole yang telah pulang ke rumah mendengar suara aneh dari garasinya. Ia pun keluar untuk memeriksa suara tersebut. Kembali ke kuil Raiden, Keno yang telah berkhianat mulai merusak tongkat petir Raiden hingga menyebabkan pelindung petir menghilang. Shang Tsung dan anak buahnya kemudian masuk ke dalam kuil Raiden. Sementara itu, Cole sedang diserang oleh Goro, monster raksasa dengan 4 tangan dari Outworld. Ia tak berdaya melawan monster tersebut. Goro lalu mencengkram dan hendak mematahkan tubuh Cole. Namun Allison datang, mengayunkan kapak pada tubuh Goro dan mengalihkan perhatiannya. Allison dan anaknya kemudian masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak Goro. Namun usahanya itu sia-sia. Cole yang melihat keluarganya terancam, tiba-tiba berhasil membangkitkan arkananya. Ia pun bangkit dan mencoba menyerang Goro. Cole berhasil melancarkan pukulan, namun dibalas oleh Goro hingga membuat Cole terlempar. Lalu dari armor milik Cole muncul senjata. Ia pun kembali menyerang Goro dengan senjata itu, hingga akhirnya Cole berhasil memotong tangan Goro dan menebas tubuhnya. Goro pun tewas. Di kuil Raiden, Shang Tsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh para pejuang bumi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Jax bertarung dengan Jenderal Reiko, Liu Kang dengan Kabal, dan Sonya melawan Mileena. Mereka semua diajar habis-habisan oleh anak buah Shang Tsung. Sedangkan Kung Lao yang melawan Nitara berhasil mengalahkannya dengan mudah. Kung Lao mengarahkan Nitara pada topi besinya yang berputar hingga membuat tubuh Nitara terbelah menjadi 2. Di lain sisi, Jax yang mencoba mengangkat batu yang menghimpit Sonya tiba-tiba saja menemukan arkananya berupa tangan robot yang kuat. Raiden kemudian muncul. Ia membuka portal petir dan membawa Cole kembali ke kuil. Raiden lalu mencoba membawa kabur para pejuang bumi. Namun Sub-Zero berhasil menghalangi Cole. Kung Lao lalu datang membantu Cole. Namun tak diduga, Shang Tsung berhasil menangkap Kung Lao dan menyerap jiwanya. Liu Kang yang mendengar teriakan Kung Lao bergegas hendak menyelamatkan Kung Lao. Namun terlambat, sepupunya itu telah tewas. Para pejuang bumi kemudian berhasil dibawa kabur ke Void, alam antara dunia manusia dengan dunia Raiden. Liu Kang begitu terpukul melihat Kung Lao tewas. Jax selalu bertanya kepada Raiden, kenapa Raiden tak menolongnya? Raiden menjelaskan, jika semua dewa dilarang terlibat dalam pertarungan antar dunia lain. Cole kemudian berkata, jika mereka harus tetap berjuang meski tanpa Kung Lao. Raiden lalu menyerahkan kunai milik Hanzo kepada Cole. Setelah itu, Cole menjelaskan bahwa mereka harus bertarung dengan lebih cerdas. Ia memiliki ide untuk memisahkan musuh menggunakan portal petir milik Raiden dan melawan mereka 1 lawan 1. Hingga akhirnya menyisakan Sub-Zero yang merupakan musuh paling kuat sebagai lawan terakhir. Jax melawan Reiko, Sonya melawan Keno, serta Cole dan Liu Kang menghadapi Mileena dan Kabal. Jax berhasil menghajar Reiko habis-habisan dan memecahkan kepalanya. Di lain sisi, pertarungan sengit antara Sonya dengan Keno terjadi. Sonya melemparkan sesuatu yang mengenai mata Keno hingga membuatnya tak bisa mengeluarkan laser. Mereka terus bertarung hingga pada saat Sonya terdesak, ia berhasil meraih sebuah patung dan menancapkannya di wajah Keno. Nyawa Keno pun melayang, dan tanda naga sekarang berpindah ke tubuh Sonya. Di tempat lain, Liu Kang melakukan tendangan beruntun yang membuat kabel terpental ke dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan jurus api naga yang membakar kabel hingga tewas. Sementara itu, Cole yang sedikit kewalahan dibantu oleh Sonya yang menggunakan arkana laser dari tangannya hingga membuat perut Mileena bolong. Di lain sisi,
Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Ia lalu muncul di hadapan Cole dan memegang gelang milik anaknya, Emily. Cole pun terpancing mengikuti Sub-Zero. Cole tiba di ruangan yang telah membeku, begitu pula dengan istri dan anaknya. Cole mencoba menghadapi Sub-Zero, namun ia tak berdaya melawannya. Dalam kondisi terpojok, Cole menggunakan kunai Hanzo untuk menyerang, tapi Sub-Zero berhasil membalikkan kunainya dan mencoba menusuk Cole menggunakan kunai itu. Cole menahan kunai itu. Tiba-tiba, kunai Hanzo yang terkena darah Cole bereaksi. Seketika, sesuatu dari belakang menyerang Sub-Zero. Sosok itu berteriak. Ternyata, ia adalah Hanzo Hasashi yang bangkit dari neraka untuk balas dendam. Sekarang, ia menyebut dirinya sebagai Scorpion. Pertarungan sengit antara Scorpion melawan Sub-Zero pun terjadi. Jual beli serangan silih berganti tanpa henti. Hingga saat Cole mulai membantu Scorpion, Sub-Zero pun mulai kewalahan. Namun, Sub-Zero masih mencoba melawan dan berhasil membekukan sebagian tubuh Scorpion. Sub-Zero lalu menyerang Cole. Akan tetapi Cole berhasil melawan dan mengajar Sub-Zero. Scorpion kemudian mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Istri dan anak Cole juga sadarkan diri karena efek dari kekuatan Scorpion. Mereka lalu kembali melawan Sub-Zero dan berhasil menancapkan kunai milik Scorpion di dada Sub-Zero, lalu membantingnya. Sub-Zero pun sudah tak berdaya lagi. Scorpion lalu membuka topengnya dan menyemburkan api hingga membuat Sub-Zero tewas. Scorpion kemudian berpesan agar Cole menjaga garis keturunannya, lalu Scorpion pun pergi. Rekan pejuang bumi yang lain pun mendatangi Cole. Raiden begitu terkesan dengan Cole yang berhasil mengalahkan Sub-Zero. Tak diduga, Samsung menghampiri mereka. Ia berkata jika ia belum kalah, ia akan kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Raiden yang muak mendengar ucapan Samsung langsung mengirimnya kembali ke Outworld. Ia lalu menjelaskan bahwa pertarungan belum berakhir dan memerintahkan mereka untuk menemukan para pejuang bumi lainnya. Film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya. Jika kalian ingin request film, silahkan komen di bawah ya. Thank you and bye-bye.